Baik, Om Swastiastu. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan terkait dengan laporan keberlanjutan untuk perusahaan PT Cisadane Sawit Raya Tbk, yang mana perusahaan ini bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit. Kita akan masuk ke dalam presentasinya. Baik, sebelum itu nama saya Denny Mana ya, dengan NIM akhir 1195. Untuk topik pembahasan GRI yang kita akan bahas hari ini yaitu GRI 200 yang terkait aspek ekonomi, GRI 300 lingkungan, dan GRI 400 sosial. Sebelum mulai kita akan memperkenalkan perusahaannya. Jadi latar belakang perusahaannya atau PT Cisadane Sawit Raya Tbk ini ya perusahaan yang berdiri sejak sejak tahun 1983 tepatnya di bulan Oktober tanggal 28 ya, dan telah lebih dari 41 tahun ya, pengalaman di industri perkebunan kelapa sawit. Nah, perusahaan ini beroperasi di sektor agribisnis ya. Perusahaan telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit dengan fokus pada pertumbuhan yang konsisten dan berkelanjutan. Kita akan masuk ke GRI 200, tepatnya 201/1 aspek ekonomi dengan judul nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan. Nah, untuk GRI ini nih berada pada halaman 53 di laporan keberlanjutan tahun 2024. Yang mana di sana terdapat tabel terkait dengan perusahaan pendapatan ya. Pendapatan dari penjualan itu sebesar 1.066.759 dalam juta rupiah. Yang dimana itu lebih tinggi 21,84% daripada tahun 2023. Begitu pula dengan jumlah asetnya, yang mana pada tahun 2024 jumlah aset keseluruhannya itu sebanyak 2.251.265. Yang mana hal ini dihitung dalam juta rupiah. Oke. Lalu bagaimana dengan nilai tabel ekonomi yang diperoleh dan distribusikan? Nah, untuk perusahaan ini mereka mendistribusikannya itu sebesar 812 miliar 732.957.629, cukup besar daripada tahun sebelumnya, yaitu selisih 200 miliar. Oke. Untuk sisa dari GRI 200 itu tidak ada lagi selain 201/1. Jadi sisanya langsung ke 300. Kita akan masuk ke 300, tepatnya 302/1 dengan judul konsumsi energi dalam perusahaan, yang mana aspek 300 ini merupakan lingkungan. 302/1. Nah, di sana terdapat tabel terkait dengan tabel energi terbarukan dan tidak terbarukan. Pada tahun 2022, pada tahun 2024, besaran energi terbarukan itu biomasa cangkang dan fiber biomasa shell fiber itu sebesar 46 juta kilogram. Ada pula dengan eh, ada pula dengan energi non terbarukan seperti Pertamax, Pertalite, solar dan lain sebagainya. Untuk biaya transportasi itu sebesar 264,9 kilogram, 280 kilogram dan 242.606 kilogram dengan total 27.000 kilogram. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang mana cukup banyak, hampir 35.000, 33, 34, hampir 35.000 itu menggunakan eh, bahan bahan bakar atau BBM yang non terbarukan. Selanjutnya terkait dengan 321 itu pada bagian jumlah tabel emisi yang dihasilkan berdasarkan jenisnya. Nah, untuk emisinya itu ada banyak. Total ada 5 emisi dalam tabel tersebut, yaitu ada emisi alih guna lahan, itu sebesar 117.285,14 ton
CO2, lalu disusul dengan emisi dan produksi TBS itu sebesar 15.666,44 ton CO2. Lalu ada emisi dari transportasi TBS, lalu ada emisi dari proses PKS, ada total emisinya. Nah, untuk total emisi dari keseluruhan emisi-emisi tersebut itu sebesar 142.265,10 ton CO2. Yang mana ini lebih sedikit ya total emisinya ketimbang dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang mana tahun-tahun sebelumnya itu mendekat 155.000 dan 151.000 untuk tahun 2022. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke GRI 304-2 yang mana membahas pada bagian dampak signifikan aktivitas produk dan layanan pada keanekaragaman hayatinya. Ya, itu ada dampak dari wilayah operasi yang dekat dan berada di daerah konservasi atau memiliki keanekaragaman hayati. Saya menjelaskan bahwa pada tahun 2024 ini mereka melakukan pengembangan ya area konservasi ini terutama di perkebunan kelapa sawit di PT SKL sebagai langkah penting dalam mengurangi dampak negatif perkebunan terhadap lingkungan dan ekosistem sekitar. Nah, beberapa perkembangan atau pengembangan yang dilakukan di area mendukung konservasi ini seperti melakukan penanaman pohon, hutan, dan restorasi ekosistem. Nah, lalu ada yang kedua ada hutan lindung dan habitat satwa liar. Yang ketiga ada pengelolaan tanaman secara berkelanjutan. Keempat ada praktik agroforestry. Dan yang terakhir ada pengelolaan maaf. Dan yang kelima itu ada pengelolaan air dan tanah. Yang terakhir, yang keenam, penguasaan, pengawasan dan pemantauan keanekaragaman hayati. Yang ketujuh, sekaligus terakhir, pendidikan dan keterlibatan masyarakat, di mana mereka mengedukasi pekerja, perkebunan, dan masyarakat lokal mengenai kepentingan konservasi tersebut. Lalu kita akan membahas scoop ya, GRI 305-1 emisi GRK cakupan 1. Ya. Nah, namun sayangnya di GRI ini di indeks pelaporan GRI ini tidak ada dijelaskan sama sekali terkait dengan GRI 305-1, namun pada pelaporan ini ada. Jadi di laporan ini tidak ada label GRI 305-1. Jadi kita akan bahas saja. Nah, untuk GRI 305-1 atau emisi GRK Scope 1 itu memiliki besaran sebanyak 477.936,6 ton CO2 ekuivalen untuk penggunaan emisi GRK langsung dan pembuangan. Lalu yang kedua, itu ada GRI 305-2 terkait dengan emisi energi GRK cakupan 2 tidak langsung. Itu energi dari diimpor atau dibeli dengan total besaran itu 5,75 ton CO2 ekuivalen. Lalu yang ketiga ada GRI 305-3 yaitu emisi GRK 3 tidak langsung lainnya. Itu cukup terinci dan banyak di laporan seperti emisi GRK tidak langsung dari transportasi, lalu tidak langsung dari produk, tidak langsung dari terkait dengan penggunaan produk, tidak langsung dari sumber lainnya, dan sebagainya. Nah, untuk ini GRI ini cuma dicantumkan yang cuma berisi nilai yang tidak langsung dari maaf, transportasi dengan total total ton CO2-nya itu sebesar 2.968,26 ya. Nah, lalu total energi atau total emisi GRK yang dihasilkan dari perusahaan itu yaitu skop 1, skop 2, skop 3 itu sebesar 480.910,06 ton CO2 ekuivalen. Ya. Selanjutnya, untuk GRI 304 itu juga tidak ada di indeks. Itu menyangkut intensitas emisi GRK terhadap pendapatan. Nah, untuk intensitas emisi GRK pada pendapatan untuk perusahaan pendapatan ini
yaitu sebesar 0,000044 ton CO2. Setelah membahas hal ini, kita akan masuk ke GRI 305 strip 5, yang mana menyangkut penurunan emisi GRK. Nah, untuk penurunan emisi GRK ini pada tahun 2024, mereka juga sama ya melakukan perkembangan-perkembangan di wilayahnya, seperti melakukan deforestasi, terus ada penanaman hutan, fauna, dan restorasi ekosistem. Nah, mereka melakukan hal-hal seperti itu untuk menuruni total emisi GRK-nya. Ya, untuk penurunannya ini mereka menentukan bahwa mereka mengalami penurunan untuk emisi ini 3% ya, ya daripada tahun sebelumnya. Selanjutnya, kita akan masuk ke GRI 400, yaitu menyangkut dengan nilai sosial atau aspek sosial, yaitu 403-2, dengan judul jenis cedera dan tingkat cedera penyakit akibat pekerjaan hari yang hilang dan ketidakhadiran serta jumlah kematian akibat pekerjaan. Nah, di sini ada tabel ya. Nah, untuk tabel kecelakaan kerja, ini ada total ada 6 anak perusahaan, yaitu PT CSR, PT SKL, SSG, ABI, DAL, dan IZA. Kita totalkan saja semuanya, yaitu untuk pada tahun 2024 ini mereka mengalami total kecelakaan kerja itu sebanyak 24 kasus, yang mana didominasi pada kecelakaan ringan ya. Kecelakaan ringan. Namun pada tahun 2022 itu kecelakaan kasus itu cukup banyak. Total ada 66 kecelakaan kasus yang terjadi tahun 2022. Bisa dilihat di tabel atau di grafik ini. Ya. Untuk kecelakaan fatal atau berat ini cukup konsisten ya, yaitu sebanyak satu total kecelakaan dari tahun ke tahun. Oke, selanjutnya 404-1, yaitu rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan. Nah, sini terdapat tabel, di mana sepanjang tahun 2024 ini perusahaan memberikan pelatihan kepada total 294 karyawan ya, dengan rata-rata pelatihan itu 3,4 jam per karyawannya. Di sini ada tabel rinciannya, yaitu untuk berdasarkan jenis kelamin, untuk pria, total jam pelatihan yang mereka ambil itu sebanyak 699 jam, dengan jumlah karyawan eh, dengan perbandingan selisih dengan perempuan itu sebanyak 39 27 ya, 228 228, di mana pria itu sebanyak maaf 261, dengan perempuan jumlah karyawan 33. Nah, berdasarkan usia, total pelatihan yang diambil didominasi pada umur di bawah dari 30 tahun, yaitu maaf, di 31 sampai 46 tahun, yaitu sebanyak 673 jam pelatihan dengan jumlah karyawan 43. Berbeda dengan yang umur di bawah 30 tahun, yaitu dengan total jam pelatihan yang diambil itu 608 jam, namun dengan jumlah karyawan yang cukup banyak, yaitu sebanyak 245 karyawan. Dengan rata-rata jam pelatihan tiap karyawan itu 2,48 jam. Nah, lalu bagaimana dengan maaf, bagaimana dengan jenjang jabatannya? Nah, untuk jenjang jabatan ini itu didominasi pada supervisor ya. Supervisor
memiliki total sebanyak 635 total jam pelatihan. Yang mana dengan jumlah karyawan 131, lebih sedikit 3 orang daripada staff, ya. Dengan total rata-rata jam pelatihannya itu 4,8 jam. Berbeda dengan staff yang mana mereka memiliki total jam pelatihan itu 328 dengan total karyawan 134 dan rata-rata 2,4 jam per karyawan. Oke, di sini ada tabel. Rata-rata jam pelatihan per pegawai itu ada 3,4 jam per pegawai, ya. Mengalami penurunan daripada dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu 3,6 tahun 2023 dan 10,8 jam untuk tahun 2024. Karena pada tahun 2023 ini memiliki total pegawai yang mengikuti pelatihan itu sebanyak 79. Itu sangat sedikit, ya, sangat jauh sedikit daripada dengan tahun 2024 atau tahun sebelumnya 2022. Yaitu tahun 2024 294 orang dan 2022 262 orang. Selanjutnya 404 strip 2 terkait dengan program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program tidak dan program bantuan peralihan. Nah, untuk program ini tidak dijelaskan secara rinci terkait dengan program apa yang dilakukan oleh perusahaan dalam meningkatkan keterampilan karyawan mereka. Namun mereka hanya menjelaskan bahwa mereka melakukan total pelatihan jam itu 300 3,4 jam per karyawan dengan total karyawan 294 orang. Jadi mereka tidak menjelaskan secara rinci pelatihan-pelatihan apa saja yang mereka lakukan. Selanjutnya 405 strip 1 yaitu terkait dengan keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan. Nah, perusahaan menyampaikan pemenuhan dari 405 ini dengan menegaskan komitmen kepada keberagaman dan inklusi melalui penerbitan surat edaran internal yang melarang praktik nepotisme, kerja paksa, maupun diskriminasi dalam seluruh tahapan perekrutan promosi dan pelatihan. Nah, melalui sosialisasi berkala atas kebijakan tersebut, setiap karyawan tanpa memandang jenis kelamin, eh, usia, latar belakang pendidikan agama, etnis, dan maupun status disabilitas. Nah, sesuai dengan surat edaran nomor 079 garis miring HRD garis miring CSL garis miring 11 garis miring 2017 tentang larangan melakukan tindakan nepotisme. Lalu susul dengan surat edaran nomor 090 garis miring HRD garis miring CSR garing garing 9 garing 2021 tentang larangan kerja paksa, perbudakan, dan larangan diskriminasi. Nah, selain itu juga terdapat keanekaragaman yang mereka lakukan di dalam perusahaan. Jadi total karyawan mereka itu terdapat eh, 3.507 karyawan untuk pria dan 1.456 karyawan untuk wanita. Jadi total karyawan mereka itu sebanyak 4.963 di seluruh perusahaan dan perusahaan inti. Itu baik itu pria maupun wanita. Yang mana lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya, yaitu 4.600 untuk 2023 dan 4.050 untuk 2022. Nah, berikut tabel berupa berikut tabel karyawan berdasarkan usianya. Jadi untuk karyawan ini untuk usia ini didominasi pada usia 31 sampai 46 tahun dengan total 2.515 orang yang mendaftar atau mencalonkan diri di perusahaan tersebut. Hmm. Lalu yang kedua, berdasarkan latar belakang pendidikan, di mana di sini dikatakan bahwa mereka didominasi oleh pendidikan yang baru lulus dari SMA, yaitu sebanyak 1.590 orang
dengan yang menjadi sarjana atau S2 atau master itu sebanyak 7. Untuk S1 atau bachelor itu ada 192. Ya, berbeda 10 kali lipat daripada lulusan SMA. Selanjutnya, oke. Selanjutnya itu pada GRI 408-1 terkait dengan operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak. Nah, di sini mereka tidak mencantumkannya sama sekali, tapi saya lupa di page mana terkait dengan kerja paksa anak. Oke, di mana perusahaan itu mengutamakan aspek compliance terhadap peraturan yang berlaku yang mana eh, menyangkut ketenaga kerjaan. Nah, untuk itu perusahaan atau perseroan memastikan bahwa tidak ada tenaga kerja di bawah umur dan tenaga kerja paksa yang bekerja di perseroan. Oke, kita cari dulu nomor peraturannya. Hmm. Ya, jadi mereka tidak mencantumkan sama sekali untuk GRI 481, namun ada dalam laporannya. Ya. Perusahaan juga memastikan bahwa mereka tidak memiliki tenaga kerja anak dengan melakukan sosialisasi dan menjalankan kebijakan perusahaan nomor 001 KP di Road terus garing 02 garing 2011 tentang syarat penerimaan karyawan yaitu minimal 18 tahun. Oke. Selanjutnya 413-1 terkait dengan operasi program keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan. Jadi, di perusahaan ini, mereka merancang beragam kegiatan sosial kemasyarakatan ya, yang menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah agar dapat memberikan manfaat yang tepat. Nah, perusahaan juga atau perseroan ini melakukan berbagai macam program pengembangan masyarakat. Nah, yang mana memfokuskan pada program HEEL atau HELth. Ya. Health itu kepanjangan dari Health, Education, Environmental, dan Local Capabilities. Yang mana health itu adalah kesehatan, education itu adalah pendidikan, environmental itu adalah lingkungan, dan local capabilities itu adalah kapasitas lokalnya. Oke, lanjut, yaitu, nah, di sini kita akan lanjut bahas satu persatu pada aspek kesehatannya. Itu aspek kesehatan itu mereka program ini dilakukan untuk pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Terus ada kitan kitan massal, terus ada program stop BABS, sarana air bersih, ada bantuan sarana prasarana olahraga, lalu ada serta kegiatan dalam mendukung program pemerintah terhadap program ketahanan pangan nasional seperti program penanaman padi dan jagung secara serentak. Lalu ada pendidikan. Nah, di pendidikan ini mereka bertujuan untuk meningkatkan pendidikan masyarakat serta berupa pemberian beasiswa ya untuk di setiap siswa baik itu tingkat SD, SMP, dan SMA. Dan mereka juga memberikan mobilir atau alat-alat tulis untuk sekolah yang berada di sekitar perusahaan. Lalu ada lingkungan, yaitu dengan program ini mereka bertujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem ya, lingkungan di sekitar lokasi kerja mereka. Meliputi pembangunan dan perbaikan infrastruktur publik dan penanaman pohon kembali. Lalu ada kapasitas lokal. Nah, di sini mereka ada melakukan program yang mana tujuan mereka tuh meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan ekonomi masyarakat di sekitar berupa budidaya peternakan. Selain dari
aspek health itu, mereka juga melakukan dua program lainnya, yaitu program donasi dan program sponsorship. Dan untuk donasi ini, mereka disusun berdasarkan kebutuhan dan pengembangan sosial dan kebutuhan masyarakat kita, perusahaan, dan stakeholder seperti kegiatan pembangunan dan renovasi rumah ibadah. Lalu untuk sponsorship, berdasarkan pada kebutuhan dan perkembangan atas kegiatan-kegiatan atau acara resmi ya, yang rutin dilakukan oleh stakeholder perusahaan dalam bidang keagamaan, sosial, dan budaya. Hampir sama mereka berdua. Program mereka berdua ini hampir sama. Lalu selanjutnya Partus 13 strip 2 terkait dengan kegiatan operasional dengan dampak kenyataan dan potensi dampak negatif pada masyarakat sekitar. Yep. Nah, untuk minimalkan dampak negatif ya, yang mungkin timbul dari kegiatan operasional, perusahaan menjalin komunikasi aktif dengan para pemangku kepentingan serta eh, serta melaksanakan kegiatan CSR yang telah diidentifikasi sesuai kebutuhan masyarakat. Nah, kegiatan CSR ini disalurkan secara tepat sasaran ya, termasuk pengembangan infrastruktur, fasilitas pendidikan dan kesehatan serta program pengentasan stunting. Namun sekali lagi sini tidak dijelaskan secara langsung, secara spesifik ya, data-data berapa banyak programnya itu. Nah, untuk yang terakhir itu terkait Year Impartus 19 strip 1 dengan judul ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan di bidang sosial dan ekonomi. Hmm. Sepanjang tahun 2024 ini, ya, persoalan telah mengalokasikan sebagai pendapatannya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kepada pemangku kepentingan, baik itu pemerintah seperti pajak dan pemberdayaan masyarakat. Mereka juga tidak luput juga membantu-bantu sekitar, yang mana sesuai dengan prinsip dari CSR. Oke, baik, cuman cukup sekian dari presentasi saya. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, yaitu di laporan keberhasilan perusahaan telekomunikasi dan eh, pembangunan, kalau tidak salah. Baik, terima kasih. Selamat siang.